Oke guys, welcome back, balik lagi sama gue di channel Dark Blood Gaming. Oke, jadi di video kali ini gue bakal main game PUBG Newsnet lagi. Karena kebetulan gue lagi seru-serunya main game ini ya. Karena game ini juga baru aja keluar. Yang sebelumnya juga udah gue review, lumayan bagus juga. Beberapa udah gue review, ada juga yang kelewat lupa gue review, jadi mohon maaf ya. Oke, jadi video kali ini gue bakal bikin video nggak terlalu lama juga sih ya, karena gue cuma pengen melihat Royal Pass, apa sih kalau namanya di sini tuh, season pass ya, yang ada di PUBG New State ini untuk season pertamanya. Jadi kalau untuk membelinya mungkin video selanjutnya ya, entah itu Sabtu atau Minggu bakal gue up, jadi tunggu aja, stay tune terus cuy. Oke, jadi video kali ini gue cuma pengen melihat apa skin apa yang bisa kita dapat di Royal Pass ini cuy ya. Jadi sekalian juga gue pengen melihat misi-misinya, dan gue juga udah sempat nyelesain semua misi dari minggu pertama sampai ke minggu keempat. Oke, jadi langsung aja kita lihat seperti apa Royal Pass-nya. Let's go. Oke, jadi di apa nih, Survivor Pass ya, volume 1 gue sudah sampai level 37 ya. Jadi sebelumnya ini udah gue mainin banyak lah ya, istilahnya udah gue mainin ya kurang lebih seminggu lah ya gue mainin. Jadi di sini seminggu, sebulan lah ya, sebulan harusnya. Dan di sini gue udah sempet nyelesain beberapa misi, yaitu gue udah main 1000 menit ya. Untuk harian udah gue selesain, minggu pertama, minggu kedua udah gue selesain, dan minggu ketiga gue masih kurang 2 cuy ya, kurang ngekill pakai shotgun dan nge-revive. Nah, karena gue orangnya apa ya, jarang nge-revive temen ya. Kalau temen mati ya gue tinggal. Gitu ya. Oke, untuk minggu keempat tadi barusan gue juga udah barusan main aja ya. Dan gue udah selesai misi pakai granat asap dan hancurkan drone pengiriman. Nah, untuk misi yang hancurkan drone pengiriman ini, kalian gak usah ribet-ribet nunggu drone musuh lewat, kalian cukup beli aja. Ini tips dari gue ya. Untuk nyelesain misi yang ini, kalian tinggal pesen aja peluru ya, peluru hijau atau apa gitu yang harganya cuma 100 drone cash ya. Habis itu tunggu drone-nya datang ke kalian, kalian tembak. Habis itu jatuh, udah selesai. Nah, di sini kalian bisa langsung dapatkan XP-nya ya. Dan ya level gue nambah jadi level 39 ya. Nah, di sini juga ada misi yang bener-bener gue suka banget dari game PUBG New State ini. Misi apa? Misi mencari barang-barang ya. Karena menurut gue ini game bener-bener unik banget sih ya, yang buat developernya Krafton ya. Jadi ini kan game Battleground ya. Jadi dicampur sama kayak detektif gitulah istilah kerennya ya. Jadi di sini kita disuruh mencari barang-barang yang disuruh sama Krafton ini ya. Jadi kita mulai dari minggu pertama dulu aja cuy ya. Nah, untuk minggu pertama, di misi pertamanya kita disuruh mengambil poster polisi Troy ya. Jadi kita disuruh cari poster polisi yang ada di peta Troy ini. Jadi untuk lebih enaknya gue bakal kasih tahu semua tempat detailnya ya. Untuk tempat detailnya supaya kalian gak kebingungan untuk nyelesain misi ini, karena gue juga udah selesaiin semuanya cuy ya. Nah, untuk polisi Troy ini kalian bisa cari di satu map Troy ya. Terserah, kalau mau kalian kelilingin pasti bakal ketemu. Tapi kalau kalian pengen singkatnya, lebih gampang ya, kalian tinggal datang aja ke Chester. Nah, kalian main di peta Troy, terus ada tempat namanya Chester. Nah, kalian turun di situ. Terus ada bangunan gede, itu kantor polisi. Nah, kalian masuk. Di situ udah banyak banget terpampang poster polisi Troy ya. Kalian tinggal ambil aja. Gitu, gampang ya. Nah, untuk misi kedua di minggu pertama, kita disuruh mengambil 3 morfin cica 100 ml. Nah, di sini kalian kalau suka baca-baca ya,
Krafton ini memberi bantuan ya, atau ini istilahnya tuh, misi ini tuh kayak misi teka-teki cuy. Jadi kalau kalian mau baca cerita ini, kalian bakal tahu dan kalian bisa memecahkan teka-teki yang dikasih sama Krafton. Jadi di sini Krafton juga ngasih apa istilahnya tuh, bantuan ya, bantuan supaya kita tahu gitu cara nyelesain misi ini ya. Nah kalau untuk misi pertama ini, gue udah ngeliat ya, kalau yang namanya poster polisi ya pasti berhubungan sama polisi. Ya udah, gue coba cari kantor polisi di Troy. Ternyata kantor polisi di Troy itu adanya di Chester. Gue datangin itu tempat dan bener ada di situ. Jadi untuk kalian langsung aja ke situ ya, datang ke Chester, ke kantor polisinya. Kantor polisi itu paling gede sendiri ya, paling gede sendiri. Cuma satu bangunan di Chester ya. Nah kalau untuk misi kedua di minggu pertama ini, kalian disuruh cari kayak bahan pembuat donat ya. Nah di sini kayak ada sebuah toko donat yang terkenal. Nah kalau misalnya di sini juga udah kasih petunjuk sih ya, dapatkan 3 morfin cica ml 100 ml dari toko donat di sekitar Troy. Nah kalian kalau ngelihat ada bangunan tulisannya Red Donut, nah kalian masukin aja tuh, nanti bakal ada kotak warnanya merah. Nah kalian itu ambil, itu namanya morfin cicanya, kalian ambil. Di sini butuhkannya 3 ya, kalian ambil 3. Nah poster yang ini juga ada 3. Lanjut misi ketiga di minggu pertama, kita disuruh cari 3 berkas kasus rencana pertahanan polisi Troy di sekitar kantor polisi. Nah di sini kan kalian dikasih tahu nih area-area kuning gini ya, buletan ini nih. Nah kalau ini juga masih buletan. Nah kalau yang ini itu buletannya cuma segini ya, itu tandanya benda yang kalian cari itu cuma ada di sini, di sekitar buletan sini. Nah ini di mana? Di Chester. Nah di situ ada kantor polisi. Nah kalian gak usah ribet-ribet, gue bakal kasih tahu tempat pastinya. Kalian naik di paling atas ya, jangan ke lantai 2, jangan ke lantai 3, langsung ke rooftop di lantai atap, di lantai 4. Itu bakal berceceran di mana-mana ada berkas kasus berkas kasus rencana pertahanan polisi Troy. Itu berceceran di mana-mana, kalian tinggal ambil aja. Oke, mantap. Lanjut di misi pertama di minggu kedua, kita disuruh dapatkan 3 poster newsstand di sekitar Troy. Nah yang untuk satu ini gue nggak tahu tempat pastinya di mana ya. Yang pasti kalian harus usaha ya, karena gue juga ini nyelesainnya kalau nggak salah itu di mana ya? Di mana? Gue nyelesain misi ini tuh kurang lebih 3 hari lebih baru selesai ya, karena untuk ngejelajahin satu map ini untuk dapetin poster newsstand ini beneran susah. Nah untuk kalian mau tahu, poster newsstand ini warnanya merah ya, warnanya merah, tertempel di dinding rumah dimanapun di Troy. Kalian tinggal cari aja, semoga ketemu ya, semangat nyarinya, karena gue nggak tahu tempat pastinya. Nah gue juga sempat baca-baca di sini, gue nggak sama sekali menunjukkan petunjuk, jadi ya emang harus usaha ya. Nah untuk misi kedua di minggu kedua, kita disuruh cari gelang Zoe di sekitar balai kota Troy. Nah lagi-lagi buletannya itu hanya menunjukkan buletan sini saja di bagian bawah ya. Nih kalau ini kan buletannya itu merah besar ya. Jadi kalian harus mengelilingi satu peta untuk menyelesaikan misi ini, untuk nyari bahan yang kalian cari. Nah kalau yang misi kedua ini itu cuma kecil di bawah ya, disuruh cari di sekitar balai kota. Nah untuk lebih gampangnya gue bakal kasih bocoran lagi. Jadi di sini ceritanya tuh si Sam itu kehilangan anaknya. Anaknya tuh namanya Zoe. Nah di sini kita suruh cari gelangnya. Nah kalian datang ke balai kota sini ya, kalian terjun ke balai kota. Di depan balai kota itu ada patung ya, ingat patung. Nah di samping patung itu ada tenda kecil. Kalian masuk, di situ ada gelangnya si Zoe jatuh, kalian tinggal ambil. Nah di sini cuma butuh 1 ya gelangnya. Kalian bisa ambil sepuasnya sebenarnya, tapi emang udah dibatasin cuma 1 ya.
karena itu bisa diambil sepuasnya. Misalnya kalian ambil nih satu, nanti bakal tumbuh lagi tuh, ada lagi. Nah, kalian bisa informasikan ke teman kalian supaya teman kalian juga bisa ngambil. Jadi kerjasama ya. Itu ya cuy. Oke, untuk misi ketiga di minggu kedua kita suruh cari tasnya Zoe di area Chester Troy ya, di area Chester Troy lagi di tempat ini lagi ya, karena ini tempat menurut gue populer banget ya. Pantasan aja gue kalau main di situ banyak musuh. Nah, di sini kalian harus baca lagi cerita ini. Kalau nggak mau baca, gue langsung to the point aja. Kalian baca di paragraf kedua. Di sini ada tulisan Zoe ada di sana, di borgol di dalam penjara. Udah ngerti clue-nya, petunjuknya yang dikasih sama Krafton? Kalau kalian udah ngerasa kalian dapat petunjuk dari Krafton, ya udah kalian langsung datengin ke kantor polisi, langsung di lantai paling bawah ya, lantai pertama. Kalian langsung ke belakang cari penjara. Nah, di situ di dalam penjara itu ada tas kecil ya. Nah, itu tasnya si Zoe. Itu juga sama, unlimited, nggak habis-habis, muncul lagi. Jadi teman kalian bisa ambil sepuasnya. Satu tim kebagian, santai ya. Oke, udah kelar. Sekarang untuk minggu ketiga, di misi pertamanya kita disuruh cari 3 paket bahan peledak di sekitar Troy. Nah, di sini kita disuruh kelilingin satu peta Troy. Tapi untuk di sini gue juga belum nemu petunjuk ya dari Krafton. Jadi gue nggak tahu nih letak pastinya di mana. Jadi lagi-lagi Krafton menyuruh kita untuk usaha cari satu map kita kelilingin buat dapetin bahan peledaknya itu. Tapi tenang aja, gue orangnya ramah dan baik hati. Jadi gue bakal kasih tahu tempat pastinya. Nah, kalian kalau main tuh mainnya di pinggir laut sini ya, di pinggir laut. Kalau nggak di lab nih, di lab sini ya, di lab kalian kalau main di petanya ada tulisan lab. Nah di bawah sini nih yang gue pencet tab ini ya, nih di sini itu ada kayak gubuk kecil di pesisir pantai. Nah, kalian itu datangin di situ, kalian cari di sekitar situ, pasti ada. Kalau nggak ada berarti udah diambil sama orang. Waktu itu pernah gue main sekali, itu juga pertama kali gue ketemu ternyata beneran ada di situ. Gue pertama kali nemu cuma nomor 1. Match selanjutnya gue bakal buktiin ke situ, gue datang ke situ dan ternyata bener ada lagi, isinya 2 malah. Otomatis misi gue langsung selesai dong, kan suruh ngambilnya 3. Gitu aja. Yang menurut gue tempatnya pasti tuh di lab, di dekat sini nih, di dekat pantai ini nih. Kalian langsung ke bawahnya aja, ke pesisir pantainya, di situ ada rumah gubuk. Nah, kalian cari di sekitar situ, ada pasti ya. Bukan di rumah gubuknya, di luarnya ya. Jadi jangan cari di dalam rumah, tapi di luar. Kayak ada gentong warna biru, nah di atasnya tuh ada bahan peledaknya, kalian ambil ya. Nah, untuk misi kedua di minggu ketiga, kita disuruh cari bom waktu buatan sendiri yang belum dirakit ya. Nah, di sini petunjuknya hanya menunjukkan buletan segini aja ya. Nah, ini kita disuruh cari bom waktu yang belum dirakit di sekitar area pabrik Troy. Otomatis kita langsung pergi ke pabrik yang ada di peta Troy. Namanya factory ya, kalau bahasa Inggrisnya di sini tulisannya factory soalnya. Kalian cari di situ, di dalam pabriknya itu bener-bener banyak. Kalian cari aja. Bentuknya tuh kotak warna putih ya. Gede kotaknya. Nah, itu kalian ambil. Ambilnya 3 ya. Kalau mau ambil sebanyak-banyaknya ya emang udah dibatasin 3 ya nggak bisa jadinya. Oke, lanjut ya. Untuk misi ketiga di minggu ketiga, kita disuruh mencari foto anggota Dream Runner di sekitar area Chester Troy. Lagi-lagi di area Chester. Nah, Newstead itu punya banyak organisasi ya. Nah, di sini salah satunya adalah organisasi Dream Runners, yang dimana di sini tuh, nah, untuk
lebih jelasnya ya, gue langsung to the point aja biar nggak usah bertele-tele. Kalian langsung scroll paling akhir, kalian baca paragraf paling akhir. Di sini ada tulisan, tidak ada yang diketahui tentang mereka selain foto beberapa anggota yang ditemukan polisi. Gimana? Udah nyangkut petunjuknya? Nah, lagi-lagi dikaitkan dengan polisi. Otomatis, betul, kalian cari di kantor polisinya lagi. Di lantai paling bawah ya, di kasir di lobi. Nah, itu di lobinya tuh di atas mejanya banyak itu foto-foto Dream Runners. Kalian tinggal ambil aja. Free kok, nggak bayar ya. Tinggal mungut aja udah ambil. Oke. Oke, lanjut. Di sini di minggu keempat misi pertamanya kita disuruh mengambil 3 CCTV di sekitar Troy. Dan di sini petunjuknya nggak satu full penuh ya, tapi cuma sebagian sini karena emang misinya di sini. Kalian baca deh ya, langsung to the point aja. Nih, paragraf pertama. Kameramen keamanan telah dipasang di sekitar semua stasiun kereta tram. Gimana, udah ketemu kan solusinya? Maksud gue petunjuknya. Nah, otomatis kalau kameramennya udah dipasang di semua stasiun kereta tram, kita harus pergi ke stasiunnya. Tapi kalau gue bilang stasiun sih itu kayaknya kekecilan ya. Jadi gue anggap itu halte bis lah ya. Halte bis menurut gue tuh pantasnya lebih ke arah halte bis karena kecil banget ya. Nah, kalian datang ke situ untuk lebih banyaknya kalian datang nih di balai kota sini lagi ya. Di town hall ini di balai kota. Di situ banyak banget pemberhentian kereta tramnya. Nah, di situ ada nempel tuh CCTV. Nah, kalian ambil. Di setiap satu pemberhentian itu ada satu CCTV. Jadi kalian harus cari 3 stasiun. Maksud gue ya lebih gampang halte lah ya. Jadi kalian harus cari 3 halte untuk cari si CCTV-nya itu. Oke? Nah, untuk misi keduanya ini juga tadi barusan gue main selesai juga misinya. Jadi gue bakal langsung terima aja ya. Sip. Langsung naik level lagi, gue langsung level 40 ya. Oke, jadi di sini kita suruh cari 3 alat penyadap di sekitar tempat cuci mobil Troy. Nah, oke, di sini juga gue belum tahu tempat pastinya. Jadi waktu tadi barusan gue juga nyarinya tuh nyari muter-muter satu map Troy. Tapi alhamdulillah ya ketemu lah ya. Nemu 1, abis itu nemu 2 langsung nih selesai langsung misi gue. Alat penyadap itu adanya di semua mesin kayak tempat cuci mobil di Troy. Kalian cari aja. Kalau ada bangunan tulisannya car wash, nah kalian datengin. Di samping mobil di sebelah kiri itu ada kayak walkie talkie. Tahu walkie talkie kan? Atau lebih enaknya apa ya? Kayak telepon gitu, telepon genggam ya. Tapi itu alat penyadap. Nah, kalian ambil sampai 3 ya. Di sini suruhnya 3 soalnya ya. Oke, let's go. Misi terakhir. Di sini kita disuruh ambil kartu identitas Samberry di area Chester Troy ya. Langsung saja to the point, kita langsung lihat di paragraf paling terakhir. Di sini ditulis, kini sebuah kartu identitas dengan nama Samberry tergeletak di suatu sudut kantor polisi Troy. Gimana? Udah ketemu kan? Tempat pastinya di mana? Ya, betul. Di suatu sudut kantor polisi. Nah, ini gue pengen cerita. Ini gue paling kesel nih nyelesain misi ini. Kenapa? Gue udah tahu nih tempatnya pasti di sudut-sudut bangunannya. Gue udah cari sudutnya tuh ada 4 ya. Gue udah cari tuh, nggak ada. Masuk ke dalam, nggak ada. Udah gue cari kemana-mana, nggak ada. Akhirnya gue udah putus asa tuh. Tapi gue tetap cari dan akhirnya ketemu. Dan ketemunya tuh nggak sesuai apa yang diberi tujuan
nggak sesuai sama yang dikasih tahu petunjuk dari Kraflon ini ya. Dia bilang di suatu sudut, tapi gue nemunya di lantai 2 ya. Di sebelah kiri ruangan itu kan ada kursi, terus ada meja. Di atas meja itu ada kartu identitasnya si Sam. Tuh, kesel nggak? Gue kira di sudut-sudut bangunan kantor polisinya itu, nggak taunya di dalam ruangan, di atas meja. Kesel sih, tapi ya gimana, udah ketemu jadi ya sudah terbayarkan. Gue udah puas untuk menyelesaikan semua misi ini. Dan menurut gue ini misinya bener-bener seru banget untuk melatih kita berpikir gimana cara menyelesaikan suatu masalah, walaupun dengan petunjuk yang nggak banyak gitu loh. Jadi kita juga sempat harus berusaha menyelesaikan misi ini ya. Menurut gue lagi, harapan gue untuk PUBG New State ini di Survivor Pass volume 2 ntar, gue minta bakal dibikinin misi kayak gini lagi ya, mudah-mudahan, karena gue benar-benar suka banget misi kayak gini. Ketimbang, sorry ya, ini gue bandingin dikit sama PUBG Mobile yang misinya tuh monoton, itu aja, yang disuruh ngekill, disuruh ambil, disuruh ini, suruh itu ya, tiap itu diulang terus ya kan. Nah, di PUBG New State ini benar-benar berbeda misinya ya, walaupun ada misi yang disuruh ngakil-ngakilan, disuruh main game sampai bermenit-menit, sampai 2500 menit atau sekitar 48 jam, tapi tetap ada misi yang serunya, misi tambahan, dan ini yang paling gue suka ya. Ya harapan gue gitu aja sih, untuk volume 2 ntar diadain lagi misi kayak gini. Oke, sebelum penutup, di sini gue juga sempat baru tahu, untuk kalau kita berhasil nyelesain misi keempat minggu ini ya, minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4, kita bakal mendapatkan karakter baru. Nah, di sini ya sudah kelihatan karakter barunya. Kalau menurut gue ini karakter barunya si Sam sih ya, tapi nggak tahu juga. Jadi kita langsung aja klaim karakter ini ya. Let's go. Nice. Ini New State Sunbury. Oke. Ntar ya, coba gue bakal coba di sini untuk ubah penampilan. Iya lo, bener tuh wajahnya si Sam kan. Iya lo, bener. Wajahnya si Sam bener cuy. Nih coba ya, ingat-ingat tuh sama yang foto di sini tuh ya, walaupun nggak mirip-mirip banget tapi ya is oke lah ya, karakter Sam ya. Mungkin segitu aja video dari gue, semoga bermanfaat info-info yang gue beri tadi. Bagi kalian yang mau cari keberadaan benda-benda itu, silakan mencari, silakan mencoba, dan semoga berhasil menemukan itu ya, karena gue udah kasih tahu petunjuknya. Semoga kalian bisa menemukan itu dengan bagus ya. Oke, untuk pembelian apa ini, upgrade ke premium ya, premium pass, ditunggu aja video selanjutnya, mungkin Sabtu atau enggak Minggu gue bakal upload, jadi stay tune aja terus ya. Oke, mungkin segini aja video dari gue. Thank you banget sudah nonton. Bagi kalian yang suka sama video kali ini, please di tombol silakan dipencet tombol like nya, dan kita bakal bertemu di video selanjutnya. Thank you, bye bye.